Indonesia selesai, bagaimana dengan kasus kecelakaan Nona Dea dan Daisy? Tanya Andrew. Untuk saat ini kita akan mencari tahu seperti bayangan, karena ada seseorang menjanjikan hasil terbaik padaku beberapa waktu lalu. Aku akan mencoba mempercayainya, namun kita juga tidak boleh lengah. Kita akan mencari tahu hal tersebut dengan cara kita sendiri, jawab Sandy. Siapa yang menjanjikan hal itu, bos? Andrew mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Saka, pria yang ponselnya tertukar dengan Dea, dan tunangannya yang menculik dan menjual Dea tempo hari, terang Sandy. Apa? Bagaimana Anda bisa mempercayainya begitu saja? Bisa saja ia kaki tangan perempuan itu, tanya Andrew mulai tak sabar. Berhenti dengan rasa penasaranmu, Andrew. Aku mengambil keputusan berarti aku sudah memikirkan tentang keputusan itu, pekik Sandy. Baik, maafkan aku, bos. Aku tidak berpikir panjang, ucap Sandy dan meminta izin untuk berjaga di luar ruangan. Bagaimanapun aku tidak akan mempercayai pria bermata sipit itu. Ia pasti kaki tangan tunangannya. Jika ia berbeda dengan tunangannya, bagaimana mereka bisa bersama? Harusnya seseorang menjalin hubungan karena mereka mendapatkan kesamaan di diri mereka, gumam Andrew dalam hati sambil berjalan keluar ruangan VIP milik Sandy dan istrinya. Saka dan rombongan yang hadir dalam acara ulang tahun Ece kembali ke kota dan mereka berpisah antara satu dan lainnya. Saka mulai mencari tahu tentang kecelakaan yang menimpa si kembar. Ia mendatangi lokasi kejadian untuk melihat jejak CCTV namun nihil. Ia ke kantor polisi untuk menanyakan kabar terbaru dari kasus tersebut yang berakhir ke penjara. Saka kembali memacu mobil Lamborghini miliknya ke penjara dan bertemu dengan supir truk. Sesaat Saka tiba di penjara, ia dihadapkan dengan supir truk tersebut. Anda siapa? Kenapa ingin bertemu denganku? Tanya supir truk. Siapa yang menjamin kehidupanmu setelah masuk penjara? Tanya Saka dingin sambil menatap bola mata milik supir truk. Apalagi kali ini? Aku sudah menjelaskan hal ini beberapa waktu lalu pada ayah yang mengalami kecelakaan, jawab supir truk tenang. Kamu bisa menjelaskan padanya, berarti kamu juga bisa menjelaskan padaku, ucap Saka. Mengapa harus aku? Aku tidak punya kepentingan denganmu, jadi enyahlah, jawab supir truk dan hendak kembali ke sel. Aku yang akan menjamin keselamatanmu jika ayah dari gadis itu mencoba membunuhmu, atau orang yang membayarmu untuk kecelakaan itu, ucap Saka masih tenang. Mendengar hal itu supir truk menaikkan sudut bibirnya sebelah tanpa Saka bisa melihat senyuman itu. Benarkah? Dari mana kamu tahu jika aku dibayar oleh seseorang? Dan bagaimana kamu bisa menebak jika ayah gadis itu akan mengkhianatiku? Tanya supir truk kembali duduk di hadapan Saka. Aku mengenal baik ayah dari gadis itu. Jika ia berhasil menemukan pelaku aslinya, maka kamu juga akan ikut lenyap bersama dengan ditutupnya kasus ini, jawab Saka. Bohong, ia sama sekali tidak mengenal bagaimana cara ayah si kembar menyelesaikan masalah. Yang ia tahu hanya saat memutar keadaan yang semula Dea yang dilelang, kini berubah menjadi Kirei. Ia mencium aroma darah dingin di diri Sandy. Supir truk mulai goyah dengan perkataan Saka. Baiklah, janjikan keselamatanku dan keluargaku, maka aku akan memberitahukannya, jawab supir truk. Baik, dengan senang hati, jawab Saka sambil berjabat tangan dengan supir truk, tanpa supir truk tahu bahwa Saka juga tak ingin menjamin kehidupan si supir truk setelah kasus itu terpecahkan. Ada dua orang laki-laki bertubuh besar, dengan baju kaos lengan puntung dengan tato buaya di bahu kirinya. Yang satu memiliki tato buaya yang besar di bahu kirinya, dan satunya lagi dengan tato lebih kecil dari temannya. Ia datang padaku untuk memintaku menciptakan kecelakaan pada keluarga itu. Ia juga menjanjikan hutangku lunas di lintah darat, jawab supir truk. Saka terkejut. Ia mengenal dengan ciri-ciri laki-laki dengan tato buaya di bahu kiri mereka. Apalagi yang mendatangi supir truk adalah kepala bodyguard yang badannya lebih besar dari bawahannya yang lain, dan tatonya lebih besar dari yang lain. Ia sangat familiar dengan kedua bodyguard itu. Baik, aku akan mengingat perkataanmu barusan. Aku akan mencari petunjuk dengannya, jawab Saka berdiri dan akan pergi ke suatu tempat yang banyak akan laki-laki bertato buaya di bahu kiri mereka. Saka tak perlu mencari workaholic seperti Andrew mencarinya,
Karena informasi yang diberikan oleh supir truk berbeda dengan yang ia berikan pada Saka, hanya sedikit persamaan yang membuat Andrew lebih susah mencari dalangnya ketimbang Saka memang asli penduduk Jepang, jadi ia cukup tahu seluk-beluk dan siapa saja manusia yang bertato aneh di tubuh mereka. Supir truk dibawa kembali ke sel tahanan oleh 2 penjaga lapas. Saka kembali mengendarai mobil Lamborghini-nya dan menuju gedung pencakar langit. Ia sangat yakin bahwa di gedung itu terdapat banyak laki-laki bertato buaya di bahu kiri mereka. Saka begitu dikenal di gedung tersebut hingga tak perlu ada akses VIP atau undangan dari pemilik gedung untuk mencapai puncak gedung tersebut. Setiba Saka di depan pintu, Saka menekan bel dan tak lama kemudian pintu tersebut terbuka. Saka langsung masuk dan duduk di sofa panjang di ruang tamu. Ada perlu apa ke sini? Bukankah kamu sudah puas mengancamku di kapal pesiar? Tanya gadis yang tak lain adalah Kirei. Kirei duduklah di sampingku, bujuk Saka sambil menepuk sofa di sampingnya mencoba cara Kirei menggodanya. Kirei masih berdiri di depan Saka agak jauh dari Saka masih terheran-heran dengan Saka yang sikapnya begitu aneh dan tak pernah ia mendapatkan kehangatan dari suara Saka. Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu lembut saat ini? Aku tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini darimu sebelumnya, tanya Kirei heran dan memilih tidak duduk di samping Saka. Ia memilih duduk di sofa lain yang menghadap ke arah Saka. Hahaha, Kirei, apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu bisa bersamaku? Tanya Saka. Tak ada, jawab Kirei sinis. Lantas apa niatmu mendekatiku dan ingin menjadi tunanganku? Tanya Saka lagi. Sebenarnya apa maksud kedatanganmu ke sini? Jika hanya untuk mengulang-ulang kesalahanku dan tidak berniat untuk bersamaku, maka pergilah, aku lelah, maki Kirei dan hendak berdiri dari duduknya. Kamu menciptakan kecelakaan pada anak Sandi? Dan berakhir di rumah sakit. Tanya Saka yang membuat Kirei terkejut dan kembali duduk. Apa? Bahkan sekarang kamu menuduhku membunuh mereka? Tanya Kirei emosi. Aku tidak mengatakan bahwa mereka mati. Dari mana kamu tahu mereka mati? Tanya Saka lagi. Diamlah Saka. Aku tidak ingin bertanggung jawab jika aku salah berbicara denganmu, jawab Kirei. Kirei, berhentilah membuat kekacauan. Aku tahu kamu dalang di balik kecelakaan mereka. Supir truk yang kamu bayar sudah mengakui padaku bahwa bawahanmu yang membayar dia untuk melakukan itu. Tak ada lagi di negara ini yang memiliki pengawal dengan tato buaya di bahu kiri mereka selain di sini, jawab Saka. Kirei yang terpacu amarah kini mulai melemparkan vas bunga yang berada di sampingnya. Praang, vas bunga yang dilemparkan Kirei berantakan dan pecahan kaca dari vas berterbangan di lantai. Berhentilah melakukan hal yang tidak berguna Kirei. Dengan sikapmu seperti ini malah akan menunjukkan bahwa kamu benar-benar pelakunya, ucap Saka lagi. Saka mulai mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam percakapan mereka yang Kirei tidak ketahui bahwa Saka sudah merekam pembicaraan mereka. Aku tidak akan seperti ini jika kamu tidak mengabaikan aku sekali saja Saka. Aku mulai terbakar saat perempuan lain yang menjawab telepon dariku tempo hari. Aku merasa dikhianati. Dan ayah dari wanita jalang itu juga sudah membuatku terlelang malam itu. Beruntungnya aku diselamatkan tepat waktu. Jika tidak aku tidak akan berhadapan denganmu saat ini. Pekik Kirei, harusnya kamu belajar dari kesalahanmu Kirei. Kamu menculik dan menjualnya saja kamu bisa dijadikan tempat anaknya jadi tempatmu. Lalu bagaimana dengan perbuatanmu kali ini? Kamu tidak hanya melukainya, kamu bahkan melukai kedua putrinya sekarang dan istrinya juga mengalami luka berat serta trauma. Bayangkan apa yang akan terjadi padamu jika Sandi mengetahui hal ini, tanya Saka. Sebenarnya aku hanya meminta untuk menyenggol mobilnya saja. Aku tidak tahu akan sebesar ini, kilah Kirei pada Saka. Hahaha, jika kamu ingin sedikit kehancuran bukan dengan truk Kirei, tapi dengan mobil kecil yang setara dengan mobil yang akan kamu celakai, bagaimana bisa dengan mobil truk kamu mengharapkan kehancuran yang sedikit? Terkadang otak hanya jadi penghias di dirimu, pekik Saka kesal. Bagaimanapun, dari awal aku tidak pernah berada di pihakmu. Ketika kamu benar saja aku tidak berada di pihakmu, apalagi di saat seperti ini. Jangan harap kita akan bersama di masa depan. Aku akan membawa bukti rekaman ini pada Sandi,
ucap Saka berdiri dan meninggalkan Kirei. Saka langsung mengirim rekaman pada Yamamura. Ia tahu setelah keberanian ia mendatangi kediaman Kirei, maka hal yang tidak terduga pasti akan terjadi. Saka, kirimkan rekaman ini pada Sandy hanya jika aku tidak bisa memberikan padanya secara langsung. Saka tidak menjelaskan kenapa ia tak bisa memberikan rekaman itu langsung pada Yamamura. Setelah ia mengirim rekaman pada Yamamura, ia langsung menghapus pesan yang ia kirimkan, agar siapapun yang melihat rekaman tersebut, rekaman tidak pernah terbagi pada orang lain. Saka memasuki lift dan turun ke lantai dasar tempat parkir mobilnya. Mobil van hitam dengan laki-laki sekitar 15 orang berbadan besar terlibat perkelahian dengan Saka. Saka tahu ini akibat dari mengganggu ketenangan Kirei. Kirei akan selalu mengirim pengawalnya untuk bertindak. Saka yang memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Ia berhasil mengalahkan ke-15 pengawal Kirei. Saka sangat kewalahan setelah berhasil melumpuhkan pengawal Kirei. Ia mulai mengendari mobilnya, namun ia merasa sudah tidak berdaya untuk menyetir untuk kembali. Ia juga mendapatkan beberapa luka akibat serangan pengawal Kirei. Saat berada di lampu merah, mobil Saka masih menyala. Hanya saja Saka pingsan di tengah jalan dalam mobilnya. Beberapa mobil mulai membunyikan klakson berkali-kali hingga seorang wanita turun dari mobilnya untuk melihat keadaan seseorang dalam mobil mewah. Betapa terkejutnya ia saat melihat seseorang dengan kepala berlumuran darah sedang merebahkan kepala pada bulatan setir. Ia kira ada pembunuhan berencana. Wanita tersebut langsung menghubungi polisi hingga ambulans untuk menanganinya. Wanita itu tidak ikut mengantar Saka ke rumah sakit. Ia memiliki acara penting saat ini. Yamamura heran saat pesan masuk dari Saka. Ia mulai membuka isi pesan dan memutar rekaman yang dikirimkan Saka padanya. Ia terjingkat kaget saat isi rekaman adalah pengakuan Kirei tentang pembunuhan berencana. Yama mulai menghubungi Saka namun tidak ada jawaban dari Saka. Ia mulai mengecek lokasi terkini ponsel milik Saka. Dan Yama terkejut sekali lagi saat mengetahui ponselnya berada di Rumah Sakit Internasional Milil Sandy. Ada apa sebenarnya? Kenapa Saka yang tadinya di rumah Kirei kini berada di rumah sakit? Apa ia langsung menghampiri Sandy dan akan memberitahukannya langsung? Gumam Yama, namun Yama masih mencoba menghubungi Saka berulang. Saat panggilan akan berakhir, ia mendengar suara wanita yang menjawab panggilan darinya. Halo, selamat malam. Sapa wanita di seberang telepon. Selamat malam, bukankah ini ponsel milik Saka? Tanya Yama. Benar tuan, saat ini pemilik ponsel tidak sadarkan diri di Rumah Sakit Internasional Kamayura dan berada di IGD, jawab perawat. Yama sampai di rumah sakit. Ia langsung menghampiri Saka yang terkulai lemas tak sadarkan diri. Sus, bagaimana keadaannya? Tanya Yama pada suster yang merawat luka Saka. Ia mengalami cedera otak ringan tuan. Ia menerima banyak pukulan. Apalagi ia tidak bisa menghindar dari pukulan di kepalanya yang mengakibatkan ia tak sadarkan diri saat menyetir. Terang suster, apa? Jadi ia berkelahi dan berakhir di sini. Gumam Yama pada diri sendiri. Pengawal Kirei melaporkan bahwa Saka berhasil mengalahkan mereka dan berhasil kabur. Mereka tidak mengetahui bahwa Saka saat ini di rumah sakit. Pengawal Kirei berbaris sejajar menghadap Kirei di penthouse miliknya. Kirei menendang lutut satu persatu pengawalnya yang tidak becus menangani seorang saja. Dasar bodoh, maki Kirei masih sambil menendang mereka satu persatu. Wajah mereka juga babak belur dihajar oleh Saka. Kirei masih berharap bahwa Saka tidak benar-benar melaporkannya pada Sandy. Ia masih menunggu kabar dari Sandy atau Saka yang akan melaporkannya pada polisi. 1 minggu kemudian Saka sadar dari tidur panjangnya di ruangan VVIP sebuah rumah sakit internasional. Ia membuka matanya dan mendapati kedua orang tuanya dan Yama sedang berbincang hangat di sofa ruangannya. Sesaat kemudian mereka sadar bahwa Saka sudah siuman. Mereka memanggil dokter untuk memeriksa Saka lebih lanjut. Di ruang ICU milik Deya dan Daisy, Daisy siuman lebih awal dari Deya. Daisy mulai menggerakkan satu demi satu jemarinya yang masih tertaut kabel-kabel penunjang kehidupannya. Ia melihat sekitarnya hanya ada 2 perawat di ruangannya. Ia masih tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan.
Sesaat kemudian layar monitor di atas tempat tidur Daisy membunyikan nada peringatan dan membuat suster di ruangan tersebut bangkit dari duduknya dan menghampiri Daisy. Suster menyadari ada hal yang aneh di layar monitor dan mendekati Daisy perlahan. Ia melihat Daisy membuka matanya dan jari tangannya bergerak lemah. Ia masih tidak sanggup untuk berbicara. Suster langsung menghubungi dokter dan juga orang tua Daisy. Tak lama kemudian Diana, Sandy dan juga dokter membuka pintu ruangan ICU milik Daisy dan Dea. Mereka bahagia akhirnya putri mereka siuman. Dok, bagaimana dengan putri saya yang satunya? Kenapa dia belum siuman? Tanya Diana antusias. Kita tidak dapat memprediksikan kapan putri kedua bapak itu akan siuman. Kita hanya bisa berdoa, ucap dokter Diana menghampiri Daisy dengan air mata sudah membasahi pipinya. Ia membelai wajah putrinya dan juga menggenggam tangannya. Mommy, lirih Daisy lemah. Iya sayang Mommy di sini. Mommy janji tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Tangis Diana semakin kencang. Mommy kakiku tidak bisa digerakkan, ucap Daisy lirih. Iya sayang, kamu koma hampir 1,5 bulan. Kamu tidak menggunakan kakimu sangat lama. Tapi jangan khawatir, setelah terapi dan kamu belajar jalan lagi, maka kamu akan berjalan kembali seperti semula, terang Diana pada Daisy. Mom, bagaimana kondisi Daisy? Tanya putri Diana. Apa maksudmu dengan Daisy? Kamulah Daisy sayang, tanya Diana heran. Mom, selama itu kah Mommy tidak bersamaku sampai Mommy lupa yang mana Daisy dan yang mana aku Dea Mom? Tanyanya sambil terkekeh lemah dengan bola mata mengerling. Dok, apa maksud anak saya? Tanya Diana. Keheranan Sandy hanya berdiri dan menatap interaksi keduanya di ujung tempat tidur pasien. Nona Daisy, ini Anda bukan Nona Dea. Ibumu sudah mengkonfirmasi bahwa dirimu Daisy dan bukan Dea. Jawab dokter memastikan pada Dea bahwa dirinya adalah Dea bukan Daisy. Mom, mendekatlah, pinta Dea yang bertubuh Daisy. Aku yang mengalami penculikan tempo hari, dan aku juga yang dilelang tempo hari bukan Daisy. Apa itu tidak cukup membuktikan bahwa aku Dea Mom? Tanya Dea berbisik pada mominya. Diana akhirnya mengerti dan meminta semua orang meninggalkan mereka. Hanya tersisa Sandy, Diana, Dea dan Daisy di ruangan itu. Diana tak ingin membuat Daisy yang meragukan dirinya semakin terpojok dengan banyak orang di sekelilingnya. Mom, aku Dea bukan Daisy. Coba Mommy lihat bekas goresan di lengan kiriku Mom. Ini bekas goresan saat Daisy menurunku waktu kecil. Aku sengaja tidak membuatnya hilang karena kenanganku bersama Daisy yang tak ingin aku hilangkan, ucap Dea. Diana langsung membuka gaun pasien yang dikenakan oleh Daisy dan melihat di lengan kirinya. Dan Diana tidak mendapati ada goresan di sana. Diana kembali terisak tanpa ia mengerti dengan keadaan saat ini. Sayang, Mommy tidak menemukan luka goresan itu di lenganmu, jawab Diana terbata-bata akibat tangisannya sendiri. Sandy hanya bisa mengelus punggung istrinya tanpa bisa berkata apa-apa. Ia pun dibuat bingung dengan keadaan. Dedi, bagaimana mungkin aku bukan Dea, Dek? Aku yang dikurung di jeruji besi di pelelangan itu, Dek. Dedilah yang menyelamatkan aku saat itu dan membiarkan wanita itu yang terkurung, dan aku yang mengusulkan kita untuk liburan di Paris. Aku yang duduk di kursi bagian paling belakang saat perjalanan ke bandara, jawab Dea. Baiklah sayang kamu Dea, untuk saat ini kamu harus banyak berlatih cara berjalanmu saat kamu sudah siap untuk berjalan. Sekarang istirahatlah, Daisy belum siuman, kita bisa berdoa bersama saat ini untuk Daisy, ucap Sandy seolah mengiyakan bahwa Daisy adalah Dea saat ini. Ia juga merasakan keanehan pada putrinya. Bagaimana bisa putrinya tertukar? Dea terus menangis. Ia tak percaya bahwa orang tuanya tidak mempercayainya. Dan dia pun bingung kenapa tidak ada bekas goresan di lengan kirinya.